Tahu gamophobia nggak? Oh, nggak tahu, Nggak tahu. Gamophobia jujur baru dengar. Gua mau kurang tahu. Gamophobia nggak tahu. Genvan Official Present. Apa sih yang bikin lo paling takut nih kalau udah finansial. Memilih pasangan yang salah. Pertama gagal dalam pernikahan. Salah nemuin pasangan yang bisa bikin kamu tuh jadi jauh sama dunia kamu sendiri. Pokoknya itu jadi nggak diri sendiri gitu sih. Kalau sekarang tuh banyak banget berita-berita kayak KDRT gitu. Banyak ternyata hal-hal kecil yang menyebabkan pasangan-pasangan orang tua tuh ternyata cerai gitu karena hal-hal kecil itu gitu. Dari pengalaman sih dari orang tua, jadi ada rasa takut gitu. Kayaknya lebih takut ke gimana nanti kalau misalkan udah nikah ngejalaninnya itu gimana kan, apalagi saya seorang laki-laki harus ngebiayain seorang istri itu bagaimana, saya belum siap untuk kesana gitu. Ketakutan itu berasal dari lingkungan kah, diri sendiri atau dari media sosial? Dari lingkungan sih kayaknya Pak. Lebih ke sosial media sih, soalnya kayak suka ada yang viral gara-gara hal-hal kecil terus mereka cerai kayak gitu. Mungkin itu campuran ya. Tapi kalau secara personal pribadi, gue sendiri lebih seneng ngedenger cerita-cerita orang lain yang tentang relationship yang mereka lalui. Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu seperti apa. Mungkin itu yang udah menjadi sebuah standar yang gue miliki. Meskipun setiap orang tidak bisa disatukan standarnya, tapi menurut gue ada beberapa hal yang kita bisa ambil benang merahnya sehingga itu bisa relate dengan apa yang terjadi pada gue pribadi. Dari semua banyak, dari lingkungan juga, dari standar media sosial juga itu sebenarnya secara tanpa sadar tuh sebenarnya mempengaruhi ya gitu. Tapi utamanya itu dari lingkungan. Sebenarnya dari diri sendiri juga sih gitu kan, karena kita kedepannya bisa kontrol diri kita sendiri atau enggak gitu. Apalagi untuk kontrol pasangannya, namanya orang itu tidak akan berubah gitu. Jadi kalau emang karakternya seperti itu, ya itu gimana gitu. Lu sekarang tuh ngerasa gamophobia atau memang hanya ketakutan lu yang wajar? Menurut aku wajar ya, karena mungkin kayak mikir aja gitu ke depannya buat lebih baik gitu aja. Wajar aja sih, soalnya lihat realistis jadi kayaknya nggak terlalu berlebihan. Wajar sih, kayaknya umum gitu, sebagian wanita gitu. Kalau menurut gue merasa ini ketakutan gue yang wajar karena ya usia gue yang masih muda, perjalanan gue yang masih panjang, jadi gue belum bisa melihat hal-hal yang seperti itu lebih jauh, sehingga ya gue merasa seiring bertambahnya usia, seiring gue semakin dewasa, gue akan lebih tahu mana yang baik dan buruk atau ketakutan-ketakutan yang sebenarnya bisa gue cegah ke depannya. Oh, pernah banget saya berpikir untuk saya tidak akan nikah gitu ya. Hempaskan laki-laki di dunia ini, saya tidak akan menikah. Pernah sekali ya. Kira-kira kalau lu di posisi seperti itu, lu bagaimana sih cara menghadapi? Kalau misalnya di sosial media tuh banyak nih kayak orang-orang tuh kehalang masa depannya gara-gara pernikahan. Pertama, mencari pasangan yang tepat. Karena kalau misalnya yang tepat itu pasti diskusi itu pasti lancar. Jadi apapun ambisi, visi, misi itu bisa dibicarakan. Jadi kalaupun ngerasa terhambat berarti ada yang salah nih sama pasangannya, ada yang kurang tepat nih diskusinya, komunikasinya dan pemikirannya ke depannya gitu. Ini banyak orang yang di pernikahannya terasa berat atau terasa bagaimana pun itu. Kalau gue pribadi, ini adalah peran penting dari yang namanya itu komitmen sebelum pranikah. Biasanya kan ada keluarga berencana, nah itu yang harus didiskusikan terlebih dahulu bagaimana masa depan dan kemauan ke depannya. Karena kalau misalnya kita nggak diskusikan di situ dan ternyata seandainya sebagai contoh ceweknya pengen berkarirnya tetap lanjut dan pengen mendapatkan sebuah jabatan sebagainya, sedangkan cowoknya nggak mau ceweknya seperti itu kan harus diobrolin dulu sebelumnya sehingga mendapatkan keputusan yang bijaksana, entah itu dilanjutkan atau tidak. Jadi menurut aku pribadi itu lebih ke persiapan nikahnya yang kurang matang. Kalau misalnya udah nikah, palingan lebih ke support dari suaminya aja gitu, dari pasangannya juga saling support dan juga saling membantu, karena kan itu juga sebenarnya kalau misalnya buat diri sendiri itu lebih baik, apalagi buat pasangannya. Itu bertahap sih sebenarnya untuk menghadapinya ya. Pertama kita obrolin dulu tuh sama pasangan. Ya intinya kita punya limit masing-masing kan gitu. Kalau misalkan dia tetap kekeh gitu ya, tetap aja jadi ngehalangin gitu, tetap tidak memberikan ruang dengan kita udah ngelakuin berbagai cara buat misalkan kayak ngebujuk, ngasih pengertian dan lain-lainnya.
ya tinggalin sih. Misalnya jadi istri itu pas saat udah menikah itu dia jadi ibu rumah tangga dan juga dia tidak bekerja. Nah menurut aku itu dia bisa gitu cari kerja biar dia tidak kalang gitu masa depannya, dan bisa berkomunikasi juga dengan suaminya biar nanti menggapai cita-cita. Nah, Lu percaya nggak sih pernikahan itu menjadikan kehidupan lu lebih baik atau tambah masalah? Waduh, bahaya nih laki gue nonton, ntar gue dipanggil. Bahagia dong. Bahagia. Married it's not scary for me. And for you maybe. Menjadi lebih baik karena kalau dikatakan mah separuh agama teh ada di pasangan kita, maka otomatis kalau kita sudah menyatukan satu paruh itu maka akan menjadi lebih baik insya Allah. bisa sih lebih baik karena mungkin yang dari tadinya kita itu punya banyak masalah, tiba-tiba pas sudah menikah, sudah bersama pasangan itu bisa membuat kita jadi lebih baik dan juga mungkin lebih senang gitu. Menurut gua, balik lagi ke yang tadi gua bilang, itu tergantung dengan pertama mungkin pasangannya, kedua juga tergantung apa yang mereka bangun dari awal. Kalau misalnya mereka bangun komitmen dari awal secara baik, harusnya pernikahan itu tidak akan buruk. Karena bicara soal hubungan, pasti selalu ada kekurangan, pasti selalu ada kesalahan, pasti selalu ada berantem. Dan itu sebenarnya hal yang wajar, tinggal bagaimana manajemen masalah dia, gimana cara menyelesaikan masalahnya, sehingga bisa baikan lagi ke depannya. Intinya kalau nemuin pasangan yang pas gitu ya, yang klop, itu pasti bakal bahagia sih. Tapi kalau enggak, ya ambiar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah topik yang ramai diperbincangkan, yaitu rasa takut terhadap pernikahan. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa pernikahan merupakan jalan yang dapat menimbulkan tanggung jawab yang besar. Jalan yang dapat menimbulkan persoalan-persoalan dan konflik-konflik dalam rumah tangga. Demikian juga pernikahan dapat menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran yang besar yang lainnya. Rasa takut terhadap pernikahan ini tidaklah sepenuhnya salah, karena itu merupakan hal yang bersifat manusiawi, yang muncul dan dipicu oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah pengalaman yang buruk di masa lalu. Juga melihat pengalaman dari kegagalan pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya di rumah tangga orang lain, ataupun kekhawatiran mendalam yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk memberikan ketenangan hidup dan sebagai ibadah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rum surat ke-30 ayat 21, "Wa min ayatihi," dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, "an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dia menciptakan dari jenismu sendiri pasangan-pasangan dan juga istri-istri. Litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kamu rasa cinta dan juga kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut menegaskan dan menjelaskan kepada kita bahwa pernikahan merupakan jalan untuk mendapatkan ketenangan hidup atau sakinah, jalan untuk mendapatkan mawaddah, cinta, dan juga rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan bukan sekedar ikatan formal, tetapi pernikahan merupakan jalan untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah.
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kehormatan diri. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita semuanya bahwa pernikahan merupakan ibadah yang diberkahi. Pernikahan merupakan jalan bagi kita untuk lebih menjaga diri. Dan ada kalanya kondisi ataupun keadaan masing-masing kita berbeda. Mungkin di antara kita ada yang belum mampu untuk menikah. Namun yang terpenting adalah bagi kita untuk terus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental kita, mempersiapkan keilmuan dan spiritual maupun juga secara finansial. Sehingga ketika tiba waktunya untuk menikah, kita dapat menjalankan pernikahan dengan penuh keberkahan, dengan penuh tuntunan dan tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesiapan mental dan tanggung jawab sehingga kita dapat menjalankan kehidupan, wabil khusus dalam urusan rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.